Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan tips atau cara dalam menciptakan pembelajaran daring yang menyenangkan, berhasil, menarik, dan membangun karakter. Tapi sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grace Tiffany Lumban Batu dengan NIM 12033111061. Perkenalkan, nama saya Egi Ferbina Bruginting dengan NIM 12033111078. Perkenalkan, nama saya Nanda Syakira Kunis dengan NIM 12033111020. Perkenalkan, nama saya Romaitu Abigail Sinaga. Menciptakan belajar yang menyenangkan ya. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya pasti tidak terlepas dari harus ada motivasi untuk siswa. Untuk memberikan semangat kepada siswa agar siswa juga sebelum melaksanakan pembelajaran diberikan dulu semangat. Nah, karena kan kalau tidak ada semangat susah juga dalam diri ini gitu. Secara pribadi juga saya juga demikian. Kita juga pasti seperti itu. Untuk memulai sesuatu hal pasti harus ada dukungan. Nah, jadi supaya menyenangkan pembelajaran itu awalnya itu diberikan motivasi kepada siswa. Motivasi kepada siswa, misalkan contoh ke WhatsApp nih, WhatsApp melalui VPN, kirim berupa motivasi, atau ke Google Classroom juga demikian gitu. Nah, itu baru juga memberikan materi yang menimbulkan pertanyaan. Artinya nggak langsung mendetail materi itu. Misalkan garis besarnya aja. Seperti saya waktu mengajar kamu kan garis besarnya dulu saya kasih. Baru coba dari materi ini apa yang mau ditanya, atau dari judul ini apa yang mau ditanya. Nah, dari situ kan menimbulkan siswa supaya berpikir apa yang mau ditanya dari tulisan itu begitu, dari bacaan itu. Jadi artinya garis besarnya aja, bukan langsung panjang kali lebar dipaparkan gitu. Pasti siswa juga akan muak melihat, ketika melihat pertama neokan banyak kali bacaan gitu kan, pasti malas juga untuk membaca. Nah, jadi kata kuncinya dulu gitu dikasih. Jadi dari situlah mereka menimbulkan pertanyaan. Berdasarkan hasil dari mini riset yang telah kami lakukan menggunakan metode wawancara, diperoleh hasil bahwasanya dalam melaksanakan proses pembelajaran daring ini, guru menggunakan video pembelajaran yang dimana video tersebut diupload ke YouTube, kemudian diberikan kepada peserta didik melalui Google Classroom ataupun terkadang grup WA. Selain itu, guru juga mengadakan pertemuan kelas online melalui aplikasi Google Meet ataupun Zoom. Tidak ada penjadwalan untuk pengadaan kegiatan belajar melalui GC, grup WA, Google Meet, ataupun Zoom ini. Guru menyesuaikannya sesuai dengan judul materi pembelajaran apa yang akan disampaikan. Jika materi tersebut sulit atau jika terdapat hal-hal yang perlu disampaikan dengan terarah, maka guru akan mengadakan pertemuan tatap muka secara online melalui Google Meet. Dalam menciptakan pembelajaran yang efektif ini pada pembelajaran daring, guru menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran seperti Google Classroom, WhatsApp, Google Meet, ataupun Zoom. Dalam proses pembelajaran daring ini, guru tetap menetapkan peran siswa yang lebih dominan seperti anjuran dari Menteri Pendidikan, yakni melaksanakan Merdeka Belajar. Guru menciptakan pembelajaran dengan memberikan materi secara garis besarnya saja. Lalu,
guru meminta siswa untuk bertanya ataupun terkadang siswa menanyakannya langsung secara spontan. Setelah itu, guru mempersilahkan siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya itu. Jadi, semakin banyak siswa yang terlibat aktif dalam belajar daring ini. Selain itu, guru juga mempersilahkan kepada siswa untuk memberikan kesimpulan, tanggapan, ataupun saran. Jadi, guru hanya memantau atau melibatkan siswa ikut serta dalam proses pembelajaran daring ini. Sehingga siswa itu lebih merdeka untuk menjawab, memberikan pertanyaan, menanggapi, memberikan kesimpulan ataupun saran. Strategi guru dalam membangun karakter pada pembelajaran daring ini yaitu jika ada tugas, guru akan membuat tenggat atau deadline waktu dalam pengumpulan tugas tersebut agar siswa dapat disiplin walaupun dalam proses pembelajaran secara online. Dan tidak hanya itu, dalam pengisian kehadiran, siswa juga diberikan batas waktu dalam pengisian kehadiran, sehingga hal tersebut dapat membentuk dan meningkatkan karakter dalam disiplin bagi peserta didik. Jika masih tetap tidak disiplin, guru itu akan menegur siswa agar lebih disiplin lagi. Namun, walaupun begitu, guru masih terkendala dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, membangkitkan minat, serta membangun karakter ini. Kendala tersebut yakni yang pertama, kendala dalam jaringan. Karena itu, hal yang wajar sehingga tidak ada solusi untuk mengatasinya. Mau tidak mau, kita harus tetap optimal. Yang kedua, sikap siswa yang terlalu sepele atau meremehkan pembelajaran daring ini. Siswa menjalankan proses pembelajaran daring ini dengan sesuka mereka tanpa ada rasa semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, ketika siswa tidak memiliki paket internet, guru sangat sulit dalam membangun karakter siswa tersebut karena tidak ada komunikasi yang terjadi. Yang keempat, ada siswa yang memiliki paket internet, tetapi siswa tersebut sangat sepele atau meremehkan pembelajaran daring ini. Dari masalah-masalah tersebut yang telah saya paparkan, diperoleh pemahaman bahwa dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berhasil, menarik, dan membangun karakter ini dipengaruhi oleh guru, metode, materi, dan media. Berikut ini solusi yang dapat kami berikan untuk membantu dalam menuntaskan masalah yang ada. Baik, di sini kelompok kami akan memberikan solusi kepada guru dalam membelajarkan karakter dengan menyenangkan, hendaknya memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu menguasai materi dengan baik dengan wawasan yang luas. Untuk dapat menguasai materi dengan baik, guru perlu membaca materi dan memperluas materi dengan wawasan terkait. Perluasan materi yang terkait merupakan pengembangan keilmuan sehingga guru dapat secara dinamis, komprehensif, dan variatif. Yang kedua yaitu memilih dan mengimplementasikan metode mengajar yang tepat. Ketepatan dalam memilih dan mengimplementasikan metode secara tepat dapat mengantarkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Guru dapat mengolaborasikan dan mengintegrasikan berbagai materi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu memilih, membuat, dan menggunakan media yang memotivasi belajar. Materi dari metode yang berkaitan dengan pemilihan media dan dikendalikan oleh guru sebagai aktor. Kolaborasi metode dan media yang selaras untuk menyajikan materi yang dikendalikan oleh guru yang dapat beraksi sebagai aktor menyajikan materi dengan menyenangkan. Kreatif dengan menyajikan sesuatu yang baru, sehingga kebaruan ini senantiasa ditunggu-tunggu pembelajar. Guru yang kreatif akan dapat menyajikan teknik
dan strategi baru yang ditunggu-tunggu oleh pembelajar. Walaupun materi yang disajikan sama, namun apresiasi siswa akan berbeda apabila materi tersebut disajikan dengan metode, media, dan strategi yang kreatif. Karakter kreatif merupakan sarana untuk dapat mengeksplorasi diri menuju produktivitas yang ditunggu-tunggu oleh siswanya. Yang kelima, menyampaikan materi dengan mentransformasi berbagai teknik pembelajaran. Materi yang sama dikemas dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada bentuk atau wujud sajian materi atau model pembelajaran, media, metode, atau teknik pembelajaran. Hal ini sesuai dengan strategi ketiga, yakni pendidikan karakter yang efektif yang dilakukan dengan pendekatan komprehensif. Yang keenam, bervariasi dalam pembelajaran siswa. Pembelajaran yang monoton tentu membosankan pembelajar. Sebaliknya, pembelajaran yang kreatif akan dinanti siswa, karena siswa akan penasaran dan pembelajaran itu akan menarik dan menyenangkan. Untuk dapat kreatif, guru harus eksplorasi diri dengan cara memberdayakan pikiran produktif, banyak membaca, meniru model, belajar kepada orang-orang kreatif. Ini yang disebut variasi dan dinamisasi dalam pembelajaran yang efektif untuk mengantar siswa menjadi sukses. Dapat menjadi aktor dan fasilitator. Guru sebagai aktor dapat beraksi atau acting seperti pemeran dalam suatu cerita, dapat menjadi berbagai peran. Misalnya dalam metode cerita, guru dapat menjadi berbagai peran dengan sikap dan ucapan yang tepat, pasti akan menarik bagi siswa. Guru sebagai fasilitator menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat mendorong siswa untuk belajar kelompok atau mandiri. Seperti guru menyiapkan peralatan untuk praktikum, video, berbagai kasus untuk didiskusikan, berbagai kasus di media semasa, media seperti makro, media flash, bermanfaat internet. Dengan hal ini, guru telah memberikan contoh karakter bekerja keras. Dapat dipercaya dengan berbagai contoh dan penyedia fasilitas dapat dipercaya. Guru sebaiknya mengusahakan pembelajaran daring dengan tidak mematikan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, serta antara peserta didik dengan guru. Hal ini dikarenakan dalam interaksi akan terjadi pertukaran pengetahuan, keberanian mengungkapkan pendapat, dan lain sebagainya. Upaya yang paling utama adalah guru dalam menciptakan pembelajaran daring yang Dari apa yang telah kami jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa harus disadari pentingnya arti pendidikan yang direncanakan secara sistematis agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal, menyenangkan, dan membangun karakter. Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik akan aktif mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sesuai dengan karakter mereka. Dengan berkembangnya potensi peserta didik, maka peserta didik akan dapat membentuk belajar yang menyenangkan, berhasil, dan membangun karakter. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peluang besar untuk membangun minat belajar siswa, yaitu mengajar dan membelajarkan karakter kepada siswa dengan sebaik mungkin, menarik, dan menyenangkan bagi siswa, yakni dengan mengintegrasikan pendidikan pada pembelajaran dengan berbagai metode dan strategi dengan cara yang menarik, sehingga pembelajaran jadi menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh siswa. Baiklah, sekian dari video kami kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih, sampai jumpa.